Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap bahwa kita tetap bersuka cita pagi hari ini untuk memasuki ruang kudus Tuhan. Amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Amin. Shalom jemaat kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat beribadah bersama-sama.
sekalipun di rumah tangga kita masing-masing. Hanya saya ingin berkata kepada jemaat sekalian, adakah ketaatan Bapak Ibu walaupun ibadahnya di rumah masing-masing sepertinya tidak terlalu ramai, tapi Tuhan bukan melihat ramai tidak ramainya, Tuhan melihat ketaatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, belajar yang paling berat dalam hidup ini sebenarnya adalah belajar taat. Musa nabi besar gagal masuk Kanaan karena gagal dalam ketaatan. Natal sukses karena Yusuf dan Maria hidup dalam ketaatan. Paskah berhasil karena Kristus berhasil dalam ketaatannya sampai mati di kayu salib. Bagaimana jemaat Kalvari di rumah, apakah masih punya semangat ibadah, penuh ketaatan, memuliakan nama Tuhan? Saya percaya semua kita taat memuji nama Tuhan. Mari bersama-sama saya undang kita bangkit berdiri masing-masing untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Ibadah sukacita di hari Minggu yang mulia ini, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, sekalipun di rumah tangga masing-masing kami. Ya, terlalu banyak yang bersama beribadah, tetapi Engkau hadir dalam persekutuan kami. Sebabnya ya Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari setiap ibadah di rumah masing-masing. Haleluya. Amin. Bersama orang percaya, mari bersama-sama nyatakan iman kita. Mari ucapkan dengan penuh penghayatan pengakuan iman kita. Mari bersama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dan dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan menikmati firman Tuhan yang akan dijabarkan oleh hamba Tuhan Vikaris Willem Tuan Kota. Di tengah situasi yang menggoncang kehidupan kita, mari kita tetap melekat kepada Tuhan dan kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih, kami mengucap syukur kepadamu bahwa di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kesesakan kami Tuhan, Engkau ada di sana, Engkau hadir di sana, bahkan Engkau menolong dan menguatkan kami. Engkau menaruhkan janji-Mu yang baru bagi setiap kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami tahu bahwa ending dari semua pergumulan kami Tuhan, ada satu kemenangan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu, kami mau biarkan firman-Mu itu melawat kami ya Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Mari berkati dan urapi setiap kami ya Tuhan. Buat kami kenyang akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu firman Tuhan. Terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai ke-22. Filipi pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saudara, mari saya ajak kita untuk merenungkan, membaca sekali lagi ayatnya yang ke-20 dan 21. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara, pagi hari ini saya ingin bicara tentang 3 ciri manusia dewasa rohani. 3 ciri manusia dewasa rohani. Saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi yang pada waktu itu sedang mengalami beberapa masalah. Jadi ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Setidaknya ada 3 hal yang sedang dialami oleh jemaat Filipi pada waktu itu, pada waktu surat ini ditulis. Yang pertama, sebagai jemaat mula-mula, kondisi jemaat mula-mula, mereka menghadapi yang namanya penderitaan. Mereka yang mengalami namanya kesesakan yang besar di dalam kehidupan berjemaatnya mereka. Ya, mereka orang yang percaya Tuhan, lalu orang-orang Yahudi dan orang-orang agama non-Yahudi, orang-orang Yunani yang ada di Filipi ini berusaha untuk melakukan satu penyiksaan-penyiksaan terhadap iman mereka, yang tujuannya adalah membuat mereka kemudian beralih dari iman kepada Yesus kepada iman yang lain. Nah, itu yang pertama. Jadi jemaat Filipi sedang mengalami satu penderitaan. Yang kedua, selain mereka menghadapi serangan dari luar, mereka juga mengalami yang namanya serangan dari dalam. Apa itu serangan dari dalam? Ada 2 orang pemimpin di dalam jemaat di Filipi, yaitu Sintike dan Euodia. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Filipi ini muncul nama-nama tersebut, yang sering terjadi percekcokan, sering terjadi perselisihan di antara mereka, mengakibatkan jemaat yang harusnya bertumbuh menjadi nggak bertumbuh. Karena melihat bagaimana 2 orang pemimpin yang ada dalam mereka ini berantem satu sama lain. Mengajak membuat golongan, membuat kubu masing-masing, sehingga akhirnya jemaat terpecah-pecah. Yang ketiga, jemaat di Filipi juga mengalami yang namanya ancaman dari ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran gnostik, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan. Itu kemudian mereka mulai masuk dan mulai mempengaruhi jemaat-jemaat di Filipi. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini, Paulus yang membuka jemaat di Filipi merasa harus melakukan sesuatu, dan dia berusaha mengirimkan orang-orangnya, karena Paulus sendiri juga pada waktu ditulisnya surat ini Paulus sedang berada di penjara. Nah, tetapi rupanya Paulus menghadapi kesulitan. Salah satu kesulitannya itu adalah dia katakan bahwa aku tidak menemukan orang yang sehati sepikir dengan aku. Ya. Kalau dilihat di ayat 20 dikatakan karena tidak ada seorang padaku yang sehati sepikir. Jadi Paulus merasa bahwa saya nih punya kerinduan besar untuk mengunjungi kamu, untuk melayani kamu, untuk menolong kamu, untuk menguatkan kamu. Tetapi saya nggak punya orang yang cukup nih. Saya nggak punya partner kerja yang cukup untuk bisa menolong kamu yang ada di sana. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang, di sini dikatakan banyak sekali pekerja-pekerja atau ada orang-orang di sini yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, atau orang-orang yang tidak sehati sepikir dengan Paulus. Nah, dalam konteks yang seperti ini benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit.
Nah karena itu Paulus menuliskan bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Tidak banyak orang yang memiliki semangat, kerinduan maupun pikiran yang sama. Nah salah satu dari orang yang sedikit itu namanya adalah Timotius. Nah menarik kalau kita pelajari tentang Timotius. Timotius ini blasteran Yahudi dan Yunani. Papanya orang Yunani, mamanya orang Yahudi. Dia dididik dalam budaya yang bukan Yahudi. Kemudian dia mengenal Yesus melalui pelayanan Paulus dan menjadi anak rohani dari Paulus. Dia banyak menolong Paulus dalam pelayanannya, terutama di masa-masa akhir dari pelayanan Paulus ini. Karena pelayanan Paulus di bagian-bagian akhir dia banyak sekali berpindah-pindah kota, tapi dari tawanan menjadi tawanan. Sehingga dia gak bisa terlalu banyak untuk interaksi dengan jemaat-jemaat, dikirimkanlah Timotius. Nah, keberadaan Timotius ini sangat menguatkan, sangat memberkati Paulus. Kita lihat kalau lihat yang 19, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang hatiku. Jadi dengan Paulus mengutus Timotius, Paulus bisa merasakan ketenangan. Tapi bukan hanya Paulus saja yang merasakan ketenangan, bahkan jemaat yang diutus pun, artinya jemaat di Filipi kah, jemaat di Tesalonika kah, atau jemaat dimanapun yang Paulus mengutus Timotius, mereka juga merasakan hal yang sama. Karena rupanya si Timotius ini bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ini satu hal yang menarik Bapak Ibu. Menemukan orang seperti Timotius di tengah-tengah masyarakat yang sangat individualistik, yang sangat mementingkan diri sendiri, sangatlah tidak mudah. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus pernah menasehati Timotius. Waktu itu Timotius sedang memimpin satu jemaat dalam persoalan yang sangat, dia di tengah-tengah jemaat yang sudah cukup senior, dia orang muda sendiri, digoncang oleh berbagai macam persoalan-persoalan dalam jemaat. Paulus menuliskan bahwa di akhir zaman nanti orang akan semakin mencintai dirinya sendiri. Inilah gambaran yang terjadi dalam situasi kita hari-hari ini. Bahwa menjadi orang yang bisa memberkati banyak orang, bisa jadi orang yang hidupnya memberkati banyak orang di tengah-tengah jemaat yang sangat individualistis, itu bukan hal yang mudah. Saudara, kalau kita pelajari di sini kita lihat bagaimana masyarakat mencintai dirinya sendiri, mencintai kepentingannya, golongannya. Tahun lalu, beberapa tahun lalu atau sampai akhir-akhir ini kita masih merasa bahwa kepentingan golongan itu mengambil alih segala sesuatunya. Kalau engkau punya masa yang banyak, kebenaran bisa engkau atur sendiri, seolah-olah seperti itu. Enggak peduli dengan orang lain, yang penting saya mendapatkan, yang penting saya menerimanya dan temanya selalu saya dan saya dan saya. Saudara, waktu di bulan Januari awal-awal merebaknya corona, saudara mencari masker tidak terlalu susah. Kita pergi ke Indomaret atau Alfamart setempat, kita masih ada kemungkinan untuk mendapatkan. Itu sebelum ada suspek yang ketahuan di Indonesia. Tapi begitu di bulan Februari ada ketahuan suspeknya, dimulai dengan 2 orang. Wah, itu namanya mencari masker Bapak Ibu, susahnya setengah mati. Dan bukan hanya masker saja, kita mencari hand sanitizer, gel untuk mencuci tangan, itu juga susah setengah mati. Bahkan kita sampai kehabisan, orang sampai berebut untuk mendapatkan hal itu. Di kala orang lagi berebut mendapatkan hal itu, kita melihat ada orang yang memborong, menampungnya, menimbunnya ibaratnya, dan menjual kembali dengan harga yang gak masuk akal kadang-kadang. Saudara, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang semakin mencintai dirinya sendiri. Dia gak peduli dengan orang lain. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi, dia gak peduli. Sementara kalau kita baca di tempat lain, kita melihat bagaimana orang Jepang, orang-orang di Tiongkok membagi-bagikan masker tersebut secara gratis. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena Paulus tadi mengatakan kepada Timotius, orang semakin mencintai dirinya sendiri. Saya berhak, kata-katanya seperti itu. Saya harus, atau ketika ada keberhasilan dibilang semua itu karena saya, dan saya. Itulah tema atau ciri dari zaman akhir. Dan hal ini bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan atau Yesus demonstrasikan. Karena fokus dari pelayanan dan hidupnya Yesus selama dia ada di dunia ini adalah melayani orang lain. Dia mengatakan dalam Matius 20:28, anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Itu yang perbedaan besar antara apa yang Yesus ajarkan dengan konteks dari manusia akhir-akhir ini. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Timotius bisa berbeda dari orang-orang lain? Ada banyak pekerja-pekerja lain, ada banyak orang-orang yang ikut pelayanan bersama-sama dengan Paulus. Tapi kenapa Timotius itu begitu spesial di matanya Paulus, begitu bisa menenangkan jiwanya yang sedang mengalami kesulitan atau kesepian di penjara?
Saya melihat ada setidaknya ada dua hal. Ya. Saudara, yang pertama adalah Timotius merasakan dengan betul bagaimana dia diterima oleh Paulus. Saudara, tadi saya katakan bahwa Timotius ini blasteran Yahudi dan Yunani. Dia nggak bisa masuk ke Yunani karena ada campuran Yahudinya. Dia nggak bisa bergaul dengan orang Yahudi karena dia tidak murni orang Yahudi. Jadi dia di tengah-tengah, dia termasuk orang yang tertolak, katakan seperti itu, outcast, orang-orang yang terpinggirkan. Dia bukan orang yang murni seperti itu. Jadi dia merasakan betul bagaimana menjadi orang minoritas, orang yang gak punya suara, orang yang tidak diperhatikan. Dan kemudian Paulus, si orang besar itu, tokoh besar itu, orang yang terpandang pada waktu itu menerima keberadaan Timotius. Timotius yang masuk dan dia merasakan, dan Timotius bisa merasakan kasih Allah melalui apa yang Paulus demonstrasikan. Saudara, orang yang disentuh oleh kasih Allah, orang yang merasakan kasih Allah, dia pasti tidak akan memikirkan dirinya dia sendiri. Jadi kunci yang pertama kenapa Timotius bisa demikian? Karena hatinya sudah disentuh oleh kasih Allah. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang selama ini ada dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Timotius bisa berbeda dengan orang-orang yang lain atau berbeda dengan jemaat atau berbeda dengan pengerja-pengerja yang lain? Karena Timotius bertumbuh di bawah pembinaan Paulus. Timotius diajak melayani, diajak melihat secara langsung bagaimana hati Paulus, bagaimana Paulus melayani jemaat-jemaat, bagaimana pergumulan Paulus terhadap jemaat-jemaat yang ada. Saudara, ketika kita diajak untuk melihat sesuatu, diajak untuk pelayanan, itu sebenarnya bukan untuk melakukan sebuah tugas, saudara. Bukan hanya sebuah tugas kita melayani sebagai pemusik kah, pemain pemimpin pujian kah, atau kolektan kah, ataupun pembawa firman. Tugas pelayanan kita bukan seperti itu, tetapi adalah melatih diri kita untuk melihat kebutuhan orang lain, untuk melihat bahwa orang lain ada orang lain di sana yang membutuhkan pelayanan kita, dan hal itu yang mengubahkan Timotius. Hal itu yang membuat akhirnya membuat Timotius kemudian akhirnya berubah sudut pandangnya. Dia tidak melihat lagi pelayanan sebagai sebuah pekerjaan. Dia tidak melihat lagi pelayanan sebagai sebuah hal yang harus dia kerjakan, tapi dia melihat pelayanan itu sebagai sebuah cara, sebagai sebuah sarana untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Saudara, dua hal inilah yang setidaknya kita bisa lihat di dalam Timotius. Dalam Timotius, kita bisa melihat bagaimana orang ini bisa berubah karena pelayanan yang dilakukan oleh Paulus ini. Nah, saudara, kalau kita mau jadi seperti Timotius, maka ada 3 karakteristik yang harus kita miliki, yang kalau kita belajar dari Timotius. Ya, 3 karakter utama yang kita pelajari dari pembacaan firman pagi hari ini. Kita baca 3 karakter utama dari seorang Timotius. Yang pertama, Timotius adalah orang yang bisa dipercaya. Paulus tidak akan mungkin mempercayakan sebuah pelayanan kepada Timotius yang begitu besarnya kalau Timotius tidak bisa dipercaya. Jadi yang pertama kita bisa pelajari bahwa Timotius ini adalah orang yang bisa dipercaya. Paulus tidak ragu mengutusnya karena tahu bahwa Timotius pasti bisa mengerjakannya, dan Paulus mempercayai Timotius. Demikian juga sebaliknya. Bukan hanya Paulus yang mempercayai, tapi jemaat juga. Saudara, kalau misalnya kita melayani jemaat yang sedang mengalami perpecahan, biasanya ciri dari orang yang mengalami perpecahan itu adalah mereka tidak mudah untuk mempercayai orang. Mereka pasti akan menyelidiki orang ini sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman perpecahan sebelumnya. Dan kalau sampai mereka bisa mempercayai Timotius, itu artinya Timotius menunjukkan bahwa dirinya bisa untuk dipercaya, layak untuk dipercaya. Jadi kalau di sini kita ngelihat hasil pelayanan Timotius, bukan hanya Paulus merasa tenang, tapi juga jemaat yang diutusnya pun tidak komplain, bahkan mereka menerima Timotius sama seperti mereka menerima Paulus. Pertanyaannya adalah begini, saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Apakah orang merasa damai, sejahtera, aman ketika mereka merekomendasikan kita, menyebut nama kita kepada orang lain, atau mereka menceritakan masalah mereka kepada kita? Mereka aman enggak? Atau sudahkah kita menjadi suami atau istri yang bisa dipercaya oleh pasangan kita? Itu pertanyaan buat kita hari ini. Dan percaya itu membutuhkan waktu atau proses, dan tindakan dari kita lah yang akan bisa menilai apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Jadi saudara-saudara gak perlu bilang saya layak dipercaya atau saya orang yang bisa dipercaya, karena tindakan kita akan membuktikan apakah kita bisa dipercaya
atau tidak. Jadi saudara, karakter pertama yang harus dimiliki adalah bisa dipercaya. Yang kedua, Timotius adalah orang yang setia. Tantangan yang dihadapi oleh Timotius dalam melayani jemaat-jemaat tentulah tidak mudah. Dia harus berhadapan dengan orang lebih tua, orang lebih senior, bahkan orang yang mungkin lebih murni Yahudianya atau Yunaninya dibanding dengan Timotius. Tetapi kemudian Timotius tetap melakukan tugasnya dengan setia. Dia tidak bergeser sedikit pun dari hal tersebut. Jadi kesetiaan menjadi barang, dan kesetiaan saudara menjadi barang yang langka di tengah-tengah masyarakat kita hari-hari ini. Banyak pasangan yang sudah tidak lagi setia satu sama lain. Mereka tidak lagi setia dengan tanggung jawab untuk menghidupi keluarga mereka. Dalam pelayanan pun demikian. Gak jarang ketika ditegur, pengerja itu kemudian mundur karena merasa bahwa kok begini sih, kok hanya melakukan begini saja ditegur. Padahal teguran atau kritikan yang diberikan itu tujuannya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kita. Saudara, secara sederhana pengertian dari setia adalah melakukan tanggung jawab kita apapun resikonya, apapun tantangannya dengan segenap hatinya kita. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Sudahkah kita menjadi setia? Seberapa setianyakah kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita? Apakah kita menjadi orang yang memilih untuk mundur ketika semua berjalan tidak seperti yang kita harapkan? Apakah kita memilih untuk berhenti saja dari ketika tantangan-tantangan itu semakin besar terjadi dalam kehidupannya kita? Apakah kita memilih untuk menyelesaikan segala sesuatunya karena kita merasa bahwa ini sudah tidak seperti lagi yang saya harapkan? Saudara, kesetiaan menjadi barang yang langka dan kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang setia. Sama seperti Timotius setia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Yang ketiga, Timotius adalah orang yang tulus. Tulus artinya tidak memiliki agenda atau kepentingan apa-apa. Fokusnya hanya satu, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Tulus juga berarti bahwa apapun yang dilakukannya keluar dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi orang lain, sungguh-sungguh mengasihi Bapa di surga. Nah, saudara tahu nggak satu hal, bahwa tulus itu urusannya dengan hati. Jadi apa yang keluar dari hati akan sampainya juga ke hati. Dan ketulusan itu nggak bisa dimanipulasi. Gak bisa dimanipulasi dengan hal apapun. Orang bisa berkata-kata lembut, berperilaku lembut, tapi dalam hatinya tidak ada ketulusan. Orang bisa saja mengatakan hal-hal yang mungkin kelihatannya seperti kasar, sepertinya gak enak, tetapi sebenarnya dalam hatinya ada ketulusan. Kenapa? Karena masalah tulus itu urusannya dengan hati. Dan dari hati akan sampainya juga ke hati. Kita akan bisa merasakan apakah orang itu tulus atau tidak. Kita berada di tengah-tengah dunia penuh dengan kemunafikan. Nah, karena itu kita perlu mengembangkan yang namanya ketulusan di dalam hatinya kita. Jadi 3 ciri kedewasaan rohani, dapat dipercaya, setia, ketulusan, adalah merupakan tolak ukur seberapa dewasanya kita di dalam Tuhan. Saudara, kedewasaan rohani tidak diukur dari seberapa lama kita mengikut Tuhan. Dari seberapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, tidak diukur dari situ. Tapi seberapa kita mengembangkan kapasitas dalam dirinya kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang dipercaya, orang yang setia, dan orang yang tulus. Nah, bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini Bapak Ibu? Apakah kita sudah bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani? Apakah kita sudah bisa disebut sebagai orang yang dipercaya, orang yang setia, dan orang yang dikenal karena ketulusannya? Orang yang dewasa secara rohani inilah yang akan berdiri menjadi terang bagi sekitarnya. Dia tidak hidup dalam kecemasan, dia tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, tetapi hidup dalam percaya penuh bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatunya. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang sepertinya hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, mari jadi orang-orang yang berbeda, mari jadi orang-orang yang dewasa rohani. Orang-orang yang menyebarkan ketenangan, bukan menyebarkan ketakutan. Orang-orang yang kata-katanya itu menghadirkan berkat bagi setiap rumah tangga, menghadirkan berkat bagi setiap orang, menghadirkan sukacita bagi orang yang mendengarnya, bukan kata-kata yang penuh dengan kesetiaan. Saudara, mari kita berhenti untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, berhenti untuk menyebarkan hal-hal yang
melemahkan iman orang dan mulai menjadi orang yang dewasa rohani. Mulai menjadi orang yang menyebarkan hal-hal yang lebih positif, yang lebih memberkati, yang lebih menguatkan orang, yang lebih memulihkan orang. Karena itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang pada hari ini. Itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Jangan ketika mereka datang yang kita bicarakan corona lagi. Cukup kita bicara corona di luar. Tapi kita sekarang perlu menguatkan jemaat-jemaat ini. Perlu ngasih tahu bahwa corona tidak ada apa-apanya selama Tuhan memegang kendali atas hidupnya kita. Mari kita berdiri jadi orang yang dewasa rohani. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang setia. Orang yang tulus. Sehingga dengan demikian kita menempatkan kepentingan orang lain lebih di atas dari kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hidupnya kita. Biar hidup kita jadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah dunia yang saat ini begitu mencekam, begitu berbahaya, begitu menakutkan bagi banyak orang. Kita kasih lihat sama orang bagaimana Tuhan hidup dalam hidupnya saya. Dan itu membangun iman saya, membangun kehidupan saya. Mari selamat menjadi berkat dan mari kita patahkan semua ketakutan, roh-roh ketakutan, roh-roh kecemasan, roh-roh kekhawatiran yang ada di luar sana. Dengan terus percaya dan mengandalkan kepada Tuhan. Dan jadi orang yang dewasa rohani dalam hidupnya kita. Mari. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari tetap mempergunakan kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat, melayani Tuhan selama-lamanya, dimanapun. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Setiap kesempatan Tuhan berikan untuk melayani Dia. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu bahwa Engkau ada di sana. Kami tahu bahwa Engkau memegang kendali atas segala sesuatunya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu yang sudah lewat.
Terima kasih untuk semua hal yang boleh kami rasakan. Penjagaan-Mu yang gak pernah lepas dari hidup kami. Pemeliharaanmu yang gak pernah berkesudahan dalam diri kami. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk hal tersebut. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk hari-hari ke depan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang akan berjalan di depan kami, Engkau yang akan berjalan di belakang kami, dan Engkau yang akan berjalan bersama-sama dengan kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hidup seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tolong mereka dalam setiap pergumulan mereka. Kami mengucap syukur untuk semua hal-hal yang mereka alami. Bersyukur untuk semua sukacita dan duka cita yang kami alami hari-hari ini ya Tuhan. Karena kami tahu semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidupnya kami. Bapak yang baik, pagi hari ini juga kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berdoa ya Tuhan ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan atau persoalan-persoalan akibat adanya virus corona ini ya Tuhan Yesus. Orang-orang yang gak bisa pulang bertemu dengan keluarganya, Tuhan Yesus kami berdoa supaya sukacita-Mu pun ada di antara mereka. Kami berdoa bahwa penjagaan-Mu gak pernah lepas dari hidupnya mereka. Kami berdoa ya Tuhan supaya dimanapun mereka berada, roh Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa yang sedang mengalami kelemahan fisik, Engkau yang sembuhkan ya Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan ya Tuhan. Yang mengalami duka cita, Engkau berikan sukacita yang baru bagi mereka ya Tuhan Yesus. Yang sedang menatap masa depan, yang khawatir akan hari depannya seperti apa, Tuhan berikan pengharapan yang baru atas hidupnya mereka. Kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau tantangan-tantangan ke depan akan lebih berat lagi, persoalan-persoalan ekonomi akan lebih berat lagi kami hadapi ya Tuhan Yesus. Kuatkan iman kami ya Tuhan, supaya iman kami gak jadi tawar, supaya kami gak mundur hanya gara-gara persoalan ekonomi. Tapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau akan berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau akan menerobos segala sesuatunya Tuhan dan memperlihatkan kedahsyatan serta kemuliaan-Mu atas hidupnya kami. Tuhan, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami memohon ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk situasi bangsa kami, situasi yang sedang tidak nyaman, tidak enak, situasi yang mencekam yang sedang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Roh-Mu tercurah untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Roh-Mu tercurah untuk setiap wilayah bangsa kami ya Tuhan Yesus. Bahwa Engkau akan hadir, Engkau akan ada, dan Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu yang gak pernah berkesudahan. Tuhan, terima kasih, walaupun roh maut berjalan di tengah-tengah kami, tapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa tanda-tanda anak Allah itu ada dalam hidup kami ya Tuhan, dan itulah akan meluputkan kami dari semua roh kematian yang sedang melewati hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk semua dokter, semua perawat, Engkau yang tolong mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan ya Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk semua gereja-gereja-Mu Tuhan yang sedang melakukan ibadah secara online. Dimanapun mereka berada Tuhan, hikmat-Mu, roh-Mu Tuhan terus bekerja. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka tidak kehilangan roh Tuhan ketika mereka melakukan ibadah-ibadah sendiri dalam rumah mereka. Sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu tetap mereka rasakan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bahwa Engkau akan melawat setiap jemaat-Mu di dalam rumah-rumah ini dengan lebih dahsyat lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berdoa untuk semua sekolah-sekolah, semua hamba-hamba Tuhan, Kau yang jaga dan lindungi keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Kami minta penyertaan dan perlindungan-Mu atas setiap hamba-hamba Tuhan ini yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami tahu dalam situasi seperti ini pengharapan kami hanya satu, hanya ada di dalam Engkau. Karena itu kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, Engkaulah benteng perlindungan kami, Engkau kubu pertahanan kami, dan hanya kepadamu lah kami berharap. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat di rumah masing-masing kita mengakhiri ibadah kita dalam minggu ini. Saya undang semua jemaat di rumah berdiri, kita menutup ibadah kita, mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala syukur dan sukacita kami naikkan oleh karena Tuhan telah mengawali ibadah kami dan membimbing ibadah kami, serta menguatkan iman kami melalui berita firman Allah. Bersama-sama kami mohon kuasa-Mu hadir dan memelihara kami, menjauhkan mara bahaya. Tuhan, hari ini jemaat membuka hati mereka untuk menyambut berkat yang Kau curahkan buat mereka. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci, Allah Tritunggal mencurahkan berkat pemeliharaan bagi jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Amin. Jemaat duduk, saya senang mengucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan terus-menerus membentengi kita dan memberkati serta menghibur kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesus